الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النبهاني وشارحها الإمام اللهدي وناشرها أبو سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفصل الخامس benar ya? بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: الفصل الخامس في صفة طيبه صلى الله عليه وسلم وتطيبه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. ومعنى السكة طيب مجموع من أخلاط ويحتمل أن يكون وعاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته. وكان صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك. وكان أنس لا يرد الطيب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن أبي عثمان النهدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وعن أنس رضي الله عنه كان أحب الرياحين إليه صلى الله عليه وسلم الفازية والفازية زهر الحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الريح الطيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليهما ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ورواية حبب إلي من دنياكم ثلاث لا أصل لها. ففي المواهب قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من طرقه وزيادته تفسد المعنى. وكذلك قاله الولي العراقي في أماليه وعبارته ليست هذه اللفظة وهي ثلاث في شيء من كتب الحديث وهي مفسدة للمعنى فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا. وكذا صرح به الزركشي وغيره كما حكاه شيخنا يعني الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وأقره انتهى. وأنكره أيضا ابن القيم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة. Al-Fasl Khamis fi sifati tibihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang minyak wangi yang dipakai, yang disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tatayyubihi dan bagaimana Nabi menggunakan minyak wangi. Apa saja yang diwangikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bab sebelumnya yaitu bab tentang keringat Nabi, ya, kita dengarkan sudah bahwasanya
keringat Nabi itu seperti minyak wangi. Bahkan minyak wangi yang paling enak yang dimiliki oleh sebagian sahabat yaitu adalah minyak wangi dari keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab kelima yang barusan kita baca hadis-hadisnya, bab yang menyebutkan riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi menyukai memiliki minyak wangi. Hadis pertama dari Anas bin Malik. Dan minyak wangi ini hukumnya sunnah dipakai tentu karena Nabi Muhammad menggunakannya. Apalagi kata Al-Imam Al-Lahji lebih ditakkidkan lagi, lebih disunnahkan lagi digunakan minyak wangi ketika mau sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ketika hadir jamaah, ketika hadir acara-acara yang ramai, ketika mau baca Al-Quran, ketika mau nuntut ilmu, mau berzikir. Nah, ini tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang sangat disunnahkan kita menggunakan minyak wangi. Ketika mau tidur, sebagaimana istri sangat dianjurkan untuk bersih wangi di depan suaminya, ya suami juga kayak itu. Jangan balik pasar, Pak, langsung tidur, Pak. Bini ada wangi marah, dia wanginya, baunya Masya Allah, misalkan. Jadi sebagaimana istri harus wangi di depan suami, suami juga harus wangi di depan istri. Sunnah. Niatkan mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala. Jangankan istri dan dapat pahala. Hadis pertama riwayat Anas bin Malik, beliau mengatakan kana li Rasulillah SAW sukkatun yatatayyabu minha wa ma'na sukkah tibun majmu'un min akhlaq wa yahtamilu an yakuna wi'an. Nabi itu memiliki sukkah. Apa itu sukkah? Khilaf maknanya. Ada yang mengatakan makna sukkah adalah campuran minyak wangi. Jadi bibit minyak wangi dicampur sama Nabi Muhammad SAW dan itu sering dipakai sama Nabi. Ada yang mengatakan tidak, arti sukkah itu botol minyak wangi. Cuman botol minyak wangi dulu belum ada yang semprot-semprot seperti kita sekarang ini. Semuanya pakai oles mesin. Nah, jadi kata Anas bin Malik, dua-dua maknanya bisa kita pakai. Nabi punya botol minyak wangi dan isinya adalah campuran minyak wangi bibit yang dicampur sendiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'khudul miska fayamsahu bihi ra'sahu wa lihyatahu. Nabi, kata Anas bin Malik, kata sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa, hadis lain lagi nih, hadis kedua sudah, bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itu suka menggunakan minyak wangi yang bernama misik. Ya, misik. Misik itu minyak wangi yang sudah ada dari era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu misik. Dan misik ini, Pak, kalau misik itu dari mana? Dari bisulnya Al-Ghazal atau Al-Wabiyah. Apa itu? Rusa. Nah, rusa. Rusa itu, ini apa namanya? Ini udah minyak wangi misik, udah minyak wangi dari zaman jahiliyah, dari dulu. Rusa itu bisulan, gatel, bisul gatel. Mana wong dapat minyak wangi misik dari rusa, bisul busa, darah. Jadi misik itu, misik yang masih murni, belum dicampur, belum diolah, hitam murni dari darah. Cuma tidak najis ini darah. Termasuk darah yang makfu atau yang tidak dikategorikan darah yang najis, itu salah satunya misik. Jadi misik itu aslinya dari bisulnya rusa. Darah yang berkumpul, gatel di bagian belakang dia biasanya, gatel, digesek-gesek lah sama dia di pohon. Nah, yang nyari itu nyarinya di pohon-pohon, bukan di
rusanya langsung diembek, langsung enggak. Nyarinya di pohon. Karena nanti nempel di pohon. Pohon yang digesek sama rusa. Hitam warnanya. Dan nyengatnya luar biasa. Nggak bisa dipakai. Jadi memang itu bibit murni. Nggak bisa langsung dipakai sholat, nggak sanggup kita. Pernah kita diciumkan sama Buya pas di Mekah itu satu tetes, termasuk masih murni lah, sudah dikelola tapi masih hitam. Itu satu tetes be, udah baunya nyengat luar biasa. Dikit cuma dikasih, dicobain. Ya, itu nyengatnya luar biasa. Lengket di baju. Dan kalau orang yang tidak suka bau minyak wangi yang nyengat, tidak suka. Gitu. Nah, jadi misik sekarang kita lihat warna putih, itu udah olahan semua. Kalau misik aslinya warnanya hitam, seperti garu, seperti itu warna asli misik yang belum diolah atau masih murni Islam. Termasuk minyak wangi yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW itu misik. Bahkan sering di dalam hadis Nabi mengumpamakan sesuatu dengan misik. Seperti contohnya kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Nah, itu semerbak baunya. Nah, jadi banyak diperumpamakan dengan minyak wangi misik karena memang misik minyak wangi yang favorit di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'khudhul miska fayamsahu bihi ra'sahu wa lihyatahu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu pakai misik minyak wangi, diambil pakai tangan, diusap kemana? Kepala dan jenggotnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu sunnah Nabi. Ya, tidak kasih jenggot, ya sudah, tidak apa, usap ke sini. Ikuti sunnah Nabi. Kepala dan hadis berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yudammihu ra'sahu bil miski. Jadi kepala Nabi itu sering beliau usapi minyak wangi dengan misik. Menunjukkan bahwasanya betapa perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan, dengan kewangian. Nabi itu bersih. Kayak Imam Al-Ghazali, beliau berkomentar dari hadis tersebut bahwasannya kata beliau, bahwasannya setiap orang yang memiliki tugas, jadi minyak wangi atau menggunakan minyak wangi sunnah umuman untuk semua orang, lebih disunnahkan lagi untuk orang-orang yang punya tugas atau jadi jadi pemimpin, jadi orang yang banyak ketemu dengan orang lain, yang banyak ketemu dengan public figure lah istilahnya. Nah, orang-orang yang istilah sekarang itu kan public figure itu harus lebih menjaga kebersihan. Apalagi terkait public figurnya figur agama. Ini hati-hati. Karena banyak sekarang wong yang pengen mengategorikan dirinya syekh misalkan atau ustadz, tapi dia pengen dibilang wara atau zuhud, kudel, kumuh, menisbatkan dirinya ke agama tapi tidak bersih orangnya. Padahal Nabi yang membawa agama Islam, Nabi yang paling bersih, wong yang paling bersih. Nabi Muhammad sudah wangi. Bayangkan keringatnya Nabi itu wangi. Tapi masih Nabi kalau makin minyak wangi itu kayak berlebihan. Rambut Nabi, jenggot Nabi, badan. Padahal sudah wangi. Nah, kata Imam Ghazali, setiap orang, apalagi orang berdakwah di jalan Allah, orang yang berdakwah di jalan Allah, public figur agama, taruhlah, itu sangat dituntut untuk menjaga penampilan. Sangat dituntut. Imam Ghazali mengatakan, wa kana min wadha'ifihi an yas'a fi ta'dhimi amri nafsihi fi qulubihim wa tahsini suratihi fi a'yunihim.
li'alla tasdarihi nufusuhum fayunaffiruhum dzalika anhu wa hadzal fi'lu wajibun ala kulli 'alimin tasadda li da'watil khalqi ilal haqq. Kata Imam Ghazali, menjaga penampilan untuk orang alim yang berdakwah di jalan Allah wajib. Public figure agama. Jadi tokoh agama. Wah, itu harus menjaga penampilan. Dari mana beliau ambil ini hukum? Dari perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambahkan lagi oleh Al-Imam Al-Lahji, faedah dari Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal. فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العامة في هذه الأعصار لما جبلت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور. Ditambah lagi kata Sayyid Al-Ahdal, di akhir zaman ini, wong akhir zaman itu penilaiannya dari luar, dari penampilan zahir. Jadi kadang ada orang itu yang nilai, yang segan sama ustadz kalau misalkan dia pakai imamah. Kalau tidak pakai imamah, segan. Ada yang seperti itu. Ingat dulu, datangnya pakai mobil apa? Atau naik apa? Naik becak. Pandang sebelah mata. Kata beliau, orang akhir zaman bukan seperti wong dulu. Wong dulu itu penilaian dari zahir sama sekali. Mau stampan apa, rapi kayak apa istilahnya, apa yang dia gunakan, apa yang dia bawa, itu yang dinilai sama wong dulu. Ketika menyampaikan penyampaiannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengena ke dalam hati, nah ini baru dinilai sama mereka. Penampilan luar tidak dinilai, tapi orang akhir zaman kebalikan. Jadi bahkan kadang ada di satu tempat-tempat khusus, kalau tempat majlis kita alhamdulillah tidak katik penilaian zahir. Tapi kadang ada di acara-acara khusus harus kita itu nampakkan, ya walaupun kita tidak kaya, cuma macam mau kaya. Wajib hukumnya. Kenapa? Kalau tidak kita dipandang sebelah mata. Tidak diagungkan. Kalau tidak diagungkan seorang alim, yang dihinakan adalah ilmu yang dia bawa. Makanya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu mobilnya mahal-mahal kan. Mobil beliau bukan satu. Pakaian beliau bagus kan. Lihat penampilan beliau, foto-foto beliau, tidak pernah kumuh atau tidak. Imamah itu kalau maki lama, bahkan kadang sampai 8 menit kali imamahnya panjang. Yang makikan muridnya, beliau duduk beja nih. Kacau sikut murid megang kacau depan beliau. Kurang rapi ulang. Kadang hampir setengah jam nak maki imamah. Tidak bisa kita katakan, oh ini pamri pengen dinilai. Tidak, bukan. Mereka itu, dan beliau sebutkan supaya murid-muridnya, tidak, muridnya insya Allah tidak, supaya wong lain tidak ada suuzon. Beliau sebutkan, aku sengaja, kata beliau, penampilan seperti ini biar orang riwayati hadis yang anda bawa, ilmu yang anda bawa, riwayat yang anda punya, agar orang menghormati. Makanya beliau tidak pernah ditindas sama wong kaya istilahnya, atau wong kaya takut sama beliau. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, bajunya mahal-mahal, ada yang dari India, ada yang dari baju dari setiap negara punya. Itu untuk menghormati ilmu yang beliau punya. Jadi kata Imam Ghazali, wajib setiap orang alim yang menyodorkan dakwah dirinya untuk berdakwah. Berarti yang tidak ada tugas untuk berdakwah, orang alim tidak semuanya berdakwah, gitu kan? Wali tidak semuanya turun terjun di tengah masyarakat. Yang tidak terjun, tidak turun, ya udah urusan dia, mau tidak ada ketemu sama umatnya. Semakin banyak atau semakin macam jenis manusia yang ditemui sama orang alim, maka dia harus penampilannya menyocokkan penampilan. Harus tapi agar dihormati. Bahkan mungkin dibutuhkan kendaraan yang mewah biar tidak dipandang sebelah mata. Pakaian yang rapi, minyak wangi yang wangi betul gitu. Bersih biar dimuliakan. Oh, ini tokoh agama.
Oh ini ustadz sekarang. Oh ini misalkan apa kiainya, nah, gitu. Jadi jangan kita seuzon. Kiai punya mobil bagus dihebohkan kan gitu. Difitnah macam-macam kemarin. Oh bayaran santri segini. Sekarang ini memang lagi pengen dijatuhkan apa namanya penghormatan dari orang awam ke guru-guru, ke ulama, ke masyayikh. Kalau habaib udah selesai istilahnya. Sekarang lagi tertuju kepada masyayikh lain istilahnya ya. Bukan hanya habaib, tapi guru secara umum. Masyayikh secara umum lagi diserang sekarang. Jadi jangan suuzon. Al-Imam Abdul Hasan Asyadili diriwayatkan beliau itu kalau keluar pakai kuda yang paling mahal. Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana coba? Beliau kalau keluar pakai penampilan yang istilahnya ketika beliau ditanya, "Wahai Abdul Hasan, kenapa penampilanmu begitu mewah?" Kata beliau, "Biar ini pesan buat orang yang ketemu dengan aku tidak butuh dengan uang kalian." Kata Abdul Hasan Asyadili, "Aku udah punya, udah cukup semua, tidak butuh." Oke, makanya Imam Hasan Al Basri ketika ditanya, "Kenapa omonganmu itu mengena ke orang-orang yang duduk bersamamu? Kenapa orang itu mengikutimu? Kenapa pengikutmu banyak?" Kata Hasan Al Basri, "Karena mereka butuh dengan agamaku, aku tidak butuh dengan dunia mereka." Ini jadi termasuk niat-niat ketika kita lihat ulama, para guru, penampilannya itu necis lah kalau bahasa sekarang. Luar biasa, ngikuti modern zaman misalkan. Ini jangan suuzon, jangan kadang ada wong itu, "Ay Ustadz itu hubudunya ganti terus HP-nya." Misalkan, atau motornya ganti terus, mobil bajunya necis terus. Ustadz itu nah zuhud gamisnya itu itulah. Jangan ya, tugas kita kan mengikuti, kita kan murid. Tidak boleh kita nilai, ente pengen ngikuti fulan, ikuti. Memang apa istilahnya ente dapat ilham dari Allah, hati ente cocok dengan Ustaz fulan, misalkan. Jangan ente dinilai-nilai. Nilainya itu sambil meremehkan, hati-hati. Ustaz ente yang ente ikuti, kalau betul dia syekh, pasti marah. Ketika melihat muridnya membandingkan dirinya dengan syekh lain sambil menghina. Bahaya itu. Kita punya guru. Kenyangkan perut kita dengan guru kita istilahnya. Udah, pokoknya dari awal sampai akhir ya guru kita yang harus kita lihat. Syekh kita itu yang kita lihat. Guru kita, murabbi kita itu. Cuman bukan artinya kita banding-bandingkan guru kita dengan guru lain. Bandingnya itu sambil menghina guru yang lain. Kadang kan banyak pengikut seperti itu. Guru ini hubudunya, ustaz ini hubudunya. Ustaz ini zuhud, misalkan. HP-nya jadul, kendaraannya jelek. Kamisnya itu, ini belok ini dah, ini cinta dulu. Kadang gitu. Jadi kita bukan dituntut, bahkan tidak boleh kita menilai wong lain, beda boleh. Orang biasa, orang awam, sesama awam, tidak boleh kita nilai. Apalagi ini para masyayikh, para guru, para ulama. Tidak boleh. Kita ngikut ke satu guru, ikut. Jangan kayak siapa? Yang kayak gitu tuh ya walaupun tidak sampai separah Yahudi, cuman mirip Yahudi. Yahudi kalau cinta dengan satu nabi, wah sampai dihebat-hebatkan, tapi nabi yang lain dibunuh. Kan itu. Yakfur yu'min bi ba'd wa yakfuru bi ba'd. Sebagian nabi dia imani, sebagian lagi dia kafiri, dia bunuh. Yahudi diterima sama Allah dan diterima. Harus iman bilkul, iman semuanya. Hormati semuanya. Ulama, semua wajib kita hormati. Cium tangan galau. Dengarkan omongannya, dengarkan galau. Cuman mana guru kita itu yang kita jadikan kiblat ruh kita. Itu cuma beda. Nah, jadi jangan nilai orang dengan sembarangan, apalagi mereka para ulama. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, "Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika wa ladaihim wadihun bil adillati." Pasrah be sudah kalau sama ahlullah. Ahlullah itu para aulia, orang yang
dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, apa yang kalian lihat dari mereka pasrahkan. Itu muskil itu yang kalian lihat itu masalah atau salah menurut kalian, menurut pandangan kalian, ngapo tidak benar, menurut pandangan kamu. Mereka punya hujah sendiri, punya dalil sendiri. Berarti apa tugas kita? Salim, taslim. Masalah. Ya, selagi kita tahu dia orang alim, orang yang dekat dengan Allah, ya udah, pasrah. Kita tidak berhak untuk menilai, apalagi membanding-bandingkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, dari hadis Nabi ini wajib setiap orang alim yang menyodorkan dirinya untuk berdakwah terjun ke tengah masyarakat untuk mengikuti sunnah Nabi ini. Ditambah faedahnya oleh Al-Imam Al-Lahji dari Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal, apalagi di akhir zaman ini kata beliau, ya harus lebih penampilannya harus lebih dijaga karena an-nufus al-an, hati manusia atau pandangan manusia di akhir zaman itu at-ta'zim bis-suwar. Mereka akan menghormati kalau penampilannya wah. Kalau penampilannya wah. Kalau dia biasa be pakaiannya dianggap dipandang sebelah mata. Tapi kalau penampilannya udah wah, baru galak nangri omongannya. Itu kan. Baru galak diam pas dia ceramah. Ngapo? Paki mama, paki jubah, paki kalau-kalanya istilahnya. Komplit. Tapi kalau cuma pakai takwa, pakai koko, nah, dikira cak nggak pergi tahlilan. Ustaz tahlilan katanya. Zaman sekarang begitu. Sangat disayangkan zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu kata Habib Abu Bakar Al-Haddad, tidak seperti itu. Bukan suar yang jadi tolak ukur, tapi kewaroannya, ketakwaannya, omongannya itu dulu. Sekarang tidak. Pokoknya cak mana ustadznya dulu pengen nyingok. Ustadznya eh gagah lah silahkan misalkan wibawa dari baru didengar. Kalau tidak. Semua ini mereka ambil dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau pakai minyak wangi sampai ke kepala beliau, rambut beliau dan jenggot beliau. Itu sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Anasun la yaruddu tib. Sahabat Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi. Wa qala, dan beliau mengatakan inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Nabi tidak pernah nolak pakai minyak wangi. Kalau dikasih minyak wangi, makanya makruh. Kalau ada yang nak kasih kita minyak wangi, kita tolak. Makruh, terima. Minyak wangi yang kita tidak demen, tidak suka, pokoknya terima. Terima, ambil, kita nak kasih ke orang lain, pokoknya makruh menolak minyak wangi. Wa Nabi Utsman An-Nahdi, dari Abi Utsman An-Nahdi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza utiya ahadukumur raihan, kalau kalian diberikan ar-raihan, ada yang memberikan kepada kalian ar-raihan. Raihan itu jenis pohon yang pohonnya itu wangi. Ya, maksudnya kata ulama minyak wangi, fala yaruddah, maka jangan ditolak kata Nabi, karena sesungguhnya pohon yang bernama ar-raihan itu kharaja minal jannah, keluar dari surga. Maksudnya kata ulama, maksudnya um, yang wangi-wangi itu, ini takwilan ulama, bukan artinya pohon raihan itu dari surgonian, ini dari surga, bukan. Maksudnya kata Nabi, ini perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang wangi itu seperti dari surga. Karena di surga itu semuanya wangi. Bahkan tidak ada buang air kecil, buang air besar di surga. Itu di surga itu makan minum tidak perlu ke toilet, tidak perlu. Keringat. Metunya dari keringat. Dan keringatnya kata Nabi lebih wangi daripada minyak wangi mesik. Jadi tidak ada yang bau di surga. Makanya Nabi umpamakan sesuatu yang wangi itu seperti dari surga. Dan As-Sahabi Al-Jalil Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasannya yang diumpamakan sama Nabi, hal-hal yang di dunia seperti dari surga itu hanya nama yang sama. Hanya nama. Wa illa, kalau padahal kata beliau, kalau hakikat minyak wangi atau wangi di surga
Tidak bisa kita tahu kecuali kaget di surga. Pohon raihan, kata Nabi, ini dari surga. Maksudnya wangi seperti wangi ini dari surga. Apakah betul persis wanginya raihan di dunia seperti wangi nanti di surga? Tidak. Yang di surga itu luar biasa. Jadi yang samo cuma namo. Pakai Allah dalam Al-Quran, wa utubihi mutasyabiha. Kullama ruziku minha rizqan, apa di ayat Quran. Wa utubihi mutasyabiha. Jadi nanti orang surga pas mau makan, oh ini apel, macam apel di dunia. Jeruk, macam jeruk di dunia. Bentuknya atau jenisnya. Pas dimakan, oh rasanya lain. Ah, itu. Jadi hanya sama nama, tapi rasa beda. Namanya cuma yang sama. Khamar. Nanti kita khamrin ladzatin lisyaribin. Nanti orang di surga akan dituangkan khamar, arak. Apakah seperti arak di dunia yang kadang dibuat dari bangke? Tidak. Kadang cara buatnya jorok. Tidak. Hanya sama nama, arak. Sama-sama arak, tapi arak surga jauh lebih enak. Tidak bisa dibayangkan. Daging. Daging kambing. Surga mau dunia. Beda. Semua beda. Hanya sama nama sutra. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Nanti orang-orang di surga itu pakainya baju dari sutra semua. Apakah sama? Sutra dunia, sutra surga? Beda. Namanya cuma yang sama. Ditakribil faham agar kita paling tidak istilahnya tertarik lah. Oh, berarti itu rumahnya. Nah, padahal hakikatnya jauh. Yang di surga lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat. Wa an Anas radhiyallahu anhu kana ahabbar rayyahin ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-faghiyah. Kata sahabat Anas bin Malik, yang paling disukai sama Nabi jenis pohon yang wangi adalah pohon yang bernama al-faghiyah. Pohon tumbuhan di Arab sana. Wallah alam mana pohonnya, cuman itu pohon paling disukai sama Nabi karena dari pohon itu akan keluar wangi yang semerbak. Wakil al-faghiyah zahrul hinna. Ada yang mengatakan faghiyah itu bunga dari pohon pacar. Wakil begitu. Jadi faghiyah ini dari pohon pacar. Wallah alam. Batang pacar, pacar itu kan dari daun. Nah, ada bunganya. Nah, bunganya itu katanya wangi, namanya faghiyah. Cuma tidak tahu sama atau tidak dengan pacar di kita sini yang mau pacar di Arab sana. Allah alam. Coba kalau ada yang punya pohon pacar, batang pacar, daun pacar, tunggu sampai berbunga. Nah, bunganya wangi apa tidak? Kalau wangi berarti itu faghiyah. Yang dimaksud, yang disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihut thayyibah. Nabi itu suka dengan semua wangi-wangian. Semua yang wangi itu disukai sama Nabi. Ini hadis riwayat Siti Aisyah. Al-Imam Al-Lahji menyebutkan, apa? Kenapa Nabi suka sama yang wangi-wangi? Apa faedahnya yang wangi-wangi itu buat kita? Ghidha'ur ruh. Pertama, yang wangi itu, wangi-wangian itu adalah ghidha, santapan untuk ruh kita. Ruh kita itu seger pas nyium bau-bau yang wangi. Waruh matiyatul quwa wal quwa tazdadu bittib. Ruh itu tempat biar kita kuat. Kekuatan kita itu bisa bertambah dari sesuatu yang wangi. Makanya ruh suka dengan wangi-wangian. Karena ketika nyium bau yang wangi, ruh tadi semangat, seger. Biar kita bangun tidur, nak sholat, misalkan lesu masih pakai minyak wangi, cium. Ditambahi dengan sholawat, seger langsung. Wa huwa yanfa'u dimag wal qalba wa jami'al a'dha'il batinah. Yang wangi-wangian ini manfaat untuk otak. Balik manfaatnya ke otak. Wal qalb, ke jantung. Wa jami'il a'dha'il batinah, semua organ tubuh bagian kita, organ tubuh dalam, itu bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu yang wangi, yang harum. Wa yufrihul qalb wa yusirrun nafs, buat hati senang. Masuk bilik wangi, sedap. Masuk rumah wangi, masuk rumah bau.
kotor, tak bersih, kunyam di nak metu terus lagi. Metunya tak jelas kemana. Nah, jadi kata beliau ini termasuk faedah daripada sesuatu yang wangi. Makanya Nabi suka dengan semua yang wangi. Tidak mesti minyak wangi, pokoknya semua yang wangi Nabi suka. Karena tadi banyak faedahnya dari sesuatu yang wangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tib wa raihatal hasanah. Hadis berikutnya diriwayatkan juga oleh Siti Aisyah, Nabi itu suka minyak wangi dan suka bau-bau yang wangi. Wa yasta'miluhuma katsiran wa yahuddu 'alaihima. Nabi suka memakai yang wangi-wangi dan Nabi sangat menganjurkan kita untuk memakai hal-hal yang wangi. Di antara alasannya karena yang wangi disukai oleh malaikat, yang tidak wangi yang bau disukai oleh setan. Jadi balikan malaikat ya setan. Kalau bukan malaikat yang demen berarti setan. Nauzubillah min dzalik. Makanya wangi, pokoknya wangi loh. Harum, bersih. Rumah, kamar, semua pakaian kita. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Kata Nabi, aku dijadikan. Dijadikan oleh siapa? Oleh Allah maksudnya. Ini hubbiba sirah majhul. Aku dijadikan oleh Allah mencintai, suka dari dunia kalian ini, dunia yang kalian tempati ini, yang aku sukai dari dunia ini an-nisa. Pertama perempuan. Ya, makanya Nabi menikah. Bahkan istri Nabi lebih dari satu, 11 istri Nabi Muhammad. Istri, ya, belum lagi budak atau hamba sahaya wanita Nabi. Ada berapa? Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Lahji, ngasih faedah. Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan, kenapa para nabi itu rata-rata istrinya banyak dan pewaris para nabi rata-rata istri-istrinya itu lebih dari satu, li'annahum annan nur idam tala'a minhu sadr faghasa fil uruq iltaddatin nafsu wal uruq fa'athara syahwata wa qawwaha. Karena memang mereka para anbiya manusia pertama, mereka itu manusia yang sempurna. Jadi kejantanan mereka itu super. Nabi katakan, aku diberikan kekuatan oleh Allah 40 laki-laki dari kalian. Kekuatan dalam berjima. Dan mereka para anbiya, hati mereka dipenuhi dengan apa? Dengan cahaya. Akhirnya karena hati mereka penuh dengan cahaya, pengaruh ke semua anggota tubuh mereka. Urat-urat mereka, saraf-saraf mereka itu semuanya itu merasakan nikmat dari cahaya tadi. Termasuklah urat bagian kemaluan. Makanya butuh istri banyak. Ini alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau punya kitab Nawadirul Usul, 6 jilid. Bab hadis yang luar biasa. Bukan Imam Tirmizi, beda. Hakim At-Tirmizi. Sama-sama ahli hadis. Itu faedahnya. Itu alasannya, kata beliau. Kenapa para nabi rata-rata dan para aulia rata-rata? Kalau-kalaunya rata-rata bininya banyak. Itu alasannya. Tapi bukan artinya jadi wali dulu baru boleh kawin. Oh, berarti jadi wali dulu baru boleh kawin lagi kamu. Wa yaqul, makanya kata Nabi, aku dijadikan sama Allah cinta dari dunia kalian ini. Pertama, an-nisa, perempuan. Kedua, at-tib, minyak wangi, kata Nabi. Yang aku sukai dari dunia kalian ini minyak wangi. Makanya Nabi tidak pernah nolak minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tapi yang paling dicintai sekali oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Jadi tidak lebih dari cinta ke perempuan dan minyak wangi. Jadi kalau alasan pengen niru Nabi, ya sholatnya cak manu dulu, kayak gitu. Sholat sudah. Apa kata Siti Aisyah? Nabi kalau udah masuk waktu azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Kayak kami tidak kenal sama Nabi, Nabi tidak kenal sama kami. Masuk waktu sholat, azan, udah, ini sholat. Sholat, hal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad melebihi segalanya. Nah, makanya Nabi kalau sholat, itu udah masuk waktu sholat.
lupa dengan semuanya, dengan istrinya, dengan anak, dengan dunia, Nabi lupakan semua karena ini waktunya sholat. Wa riwayah hubbiba ilayya min dunyakum salat la aslalaha. Al-Imam An-Nabhani ingin menyebutkan bahwasannya riwayat yang mengatakan kata Nabi, aku mencintai dari dunia kalian ada tiga, itu riwayat yang salah, riwayat yang tidak benar. Jadi kata angko tigonya, aku mencintai dari dunia kalian perempuan, minyak wangi, dan dijadikan buah hatiku dalam ibadah sholat. Itu hadis yang benar. Hadis yang ada lafaz kalimat tiga itu tidak benar kata Imam An-Nabhani. Disebutkan fil mawahib qala Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya lafaz tiga itu merusak makna dan tidak ada dari riwayat yang sahih menyebutkan ada lafaz tiga. Semua lafaznya tidak, semua hadis tidak pakai lafaz tiga. Karena Rasulullah SAW yuhibbu tib wa yakrahu raihata ar-radi'ah. Terakhir, hadis terakhir bahwasanya beliau meriwayatkan Nabi besar Muhammad SAW itu suka dengan yang wangi-wangi dan tidak suka dengan bau yang tidak wangi. Al-Imam Al-Lahji mengatakan karena bau yang tidak wangi itu bisa berpengaruh ke ruh kita dan disukai sama setan. Jadi kalau bau yang wangi itu manfaatnya banyak untuk badan kita, bau yang tidak wangi atau aroma yang tidak enak itu banyak madaratnya untuk ruh kita. Jadi bahaya istilahnya. Mengganggu kesehatan fisik atau kesehatan batin. Ruh kita sakit, ruh ini banyak sakit, ruh ini lapar, ruh ini butuh butuh penguat, butuh disupport ruh kita. Kalau kita jasad kita capek tidur, apa namanya, lapar, haus, makan minum, ruh juga butuh. Apa makanan ruh? Majlis taklim, dengar tentang Nabi, baca Al-Quran, sholawat, pakai yang wangi-wangi. Ini semua apa namanya makanan untuk ruh kita. Orang yang ruhnya kuat, insya Allah tidak kalah dari jasadnya. Jasad kita ini al-bahimah, al-bahimiyah. Jasad kita ini seperti hewan. Kalau cuma kita mengandalkan jasad kita cak hewan mana. Yang diagui cuma badannya. Makan tidur, begawi, makan tidur, makan tidur. Ruhnya tidak dipikirkan. Fa'anta birruhi la bil jismi insanu. Ada penyair sufi yang mengatakan kamu itu manusia dengan rohmu, bukan dengan badanmu. Kalau kamu cuman apa namanya ngerepot ngurus badanmu, bukan manusia, binatang. Bisa saja binatang makan minum, makan minum, makan minum, jima, makan minum, gawi. Ruh. Nah, oke. Manusia ini ditarkib sama Allah dengan dua hal, jasad sama ruh. Ruh yang mirip dengan malaikat, jasad yang mirip dengan binatang. Orang yang bisa menguatkan, memenangkan ruhnya, orang itu seperti malaikat. Ruhnya hebat, ruhnya kuat. Tapi yang ruhnya kurus, tidak pernah dikasih asupan, jasadnya yang besar, gemuk, tegap, kuat, nah, itu kayak binatang. Nauzubillah. Jadi akbil ala ruh fa innaka bil ruhi la bil jismi insanu. Kata seorang penyair tadi, kamu itu dianggap manusia, manusia yang dimaksud oleh Allah walaqad karramna bani Adam itu dengan ruhmu, bukan dengan jasadmu. Kalau jasad yang cuman kita perhatikan, kita sama dengan para binatang, hewan, na'udzubillah min dzalik. Jadi termasuk manfaat dari memakai wangi-wangian, parfum, apapun itu yang penting wangi, itu untuk menguatkan ruh kita agar kuat. Ruh kalau kuat ibadah. Kalau badan kuat tanpa ada ruh maksiat. Itu sudah. Kalau ruh kuat, semangat, apa yang diinginkan ibadah. Yang dicari sama ruh itu yang baik-baik. Tidak mungkin ruh itu pengen ke tempat yang jelek, tidak mungkin. Tapi kalau cuma badan yang kita kuatkan, yang gemuk, yang makan terus, syahwat berarti. Yang dicari tempat-tempat yang bersyahwat.
Itu sama badan ya. Tapi kalau ruh, pengen sholat, pengen majlis taklim, pengen qiraatul Quran, pengen sholawat, pengen dengar tilawah, pengen dengar qasidah, itu ruh. Maka yang kuat ruhnya pasti akan menggiringnya ke tempat-tempat yang baik. Jangan sampai ruh kita kalah dari jasad kita. Itu intinya. Termasuk menguatkan ruh kita dengan menggunakan minyak wangi. Tetap wangi-wangian dan diniatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.